Oksitosin itu kemudian akan menghambat masa subur ovulasi ya. Jadi masa subur kita akan tertahan. Kalau nggak ada masa subur, nggak ada telur yang matang. Kalau nggak ada telur yang matang, nggak akan hamil. Tapi kalau membatasi kelahiran itu yang katanya nih dok hukumnya haram. Kan saya subur dan dia harus dong komit ya suami istri gitu ya, seperti itu. Udah, jadi Kerjasama kita bisa. suami Iya istri dong, ya. nggak boleh. Itu ya besti. 100% mengatakan bahwa tidak akan hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, selamat datang di podcast Sapa Sehat. Selamat pagi dan perkenalkan saya Lingga, host yang paling fenomenal di rumah sakit ini. Yap, sekali ini kita akan membahas tentang hal-hal seputar rumah tangga. Dan mungkin sering ditanyakan yang oleh Sahabat Sehat semua, gimana sih cara KB atau keluarga berencana ini dalam Islam? Nah, daripada bertanya-tanya, yuk kita tanyakan langsung kepada pakar narasumber yang luar biasa pada hari ini yang akan menjawab rasa penasaran Sobat Sehat semua. Beliau adalah dokter spesialis obstetri ginekologi Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Yuk langsung saja kita sambut Dr. Kusuma Andriana SPOG. Selamat pagi dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya dok, ini kan kita akan membahas tema yang lagi viral nih dok ya. Tapi ini lebih ke keluarga berencana nih dok, karena kan berhubungan dengan kesejahteraan keluarga dan juga mencegah stunting nih dok tentunya KB ya dok ya. Iya. Nah, bicara seputar KB ini atau program keluarga berencana nih dok, apakah dalam Islam kira-kira diperbolehkan untuk memakai KB dok? Sangat boleh ya, dalam Islam itu Allah mengatur semuanya ya. Jadi Allah akan mengatur yang terbaik untuk manusia. Nah, kitanya yang harus belajar ya, yang terbaik menurut Allah bukan yang terbaik menurut kita. Seperti itu. Siap. Jadi boleh ya dok ya? Boleh, tapi tentu nanti ya kita lihat dulu setiap tindakan itu kan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung dong niatnya apa dulu kan. Ya. Jadi sebenarnya KB itu kalau menjarangkan, ini saya pernah baca nih dok ya, bisa mungkin diluruskan. Kalau KB itu kalau menjarangkan tuh boleh, tapi kalau membatasi kelahiran itu yang katanya nih dok hukumnya haram. Nah itu gimana ya? Setuju banget. Setuju banget ya, dok ya. Jadi kita kan nggak bisa ngatur nih bahwa kamu besok lahir, kamu besok mati kan enggak. Itu kan urusannya Allah ya. Kita kan hanya hamba ya. Jadi kita tuh ngatur bahwa kita tuh diatur bukan ngatur gitu ya. Seperti itu. Jadi menjarangkan boleh. Dalam Al-Qur'an juga ada. Jadi susuilah anakmu dalam 2 tahun. Nah, menyusui itu sebenarnya bagian dari KB dalam Islam. Oh iya kan, karena kan ada KB untuk khusus menyusui itu ya dok ya. Ada aminorelaktasi kan. Nah, aminorelaktasi itu kan dia akan mengeluarkan hormon oksitosin. Nah, oksitosin itu kemudian akan menghambat masa subur ovulasi ya. Jadi masa subur kita akan tertahan. Kalau nggak ada masa subur, nggak ada telur yang matang. Kalau nggak ada telur yang matang, nggak akan hamil kan. Memang, begitu. Betul. Memang semua itu sebenarnya sudah terjadi dan sudah naluri alami ya dok ya. Betul. KB pun sebenarnya dengan laktasi aja sebenarnya sudah diciptakan sama Allah tuh sudah ada juga gitu ya dok. Sudah sebenarnya, tapi memang ya setiap orang itu kan punya hormon yang berbeda-beda. Jadi kadang dia bisa dalam 2 tahun menyusui, dia 2 tahun nggak head. Tetapi ada orang tertentu dia walaupun menyusui dia juga misalnya dia kemudian 1 atau 2 bulan kemudian dia head. Nah, tetapi secara umum ketika seseorang ibu itu kemudian menyusui, maka dia akan tidak head dan kemudian dia tidak bisa hamil seperti itu. Gitu. Tapi lebih baik itu kalau misalnya menyusui didampingi dengan KB yang lain gitu. Oh boleh, jadi dalam Islam kan menyusui 2 tahun. Nah, tapi kalau dalam medis aminorelaktasi itu hanya bertahan 6 bulan. Jadi kalau kita lihat kan sesuai ya dengan ASI eksklusif kan. Betul. Nah, ketika 6 bulan, ketika memang si anak sudah boleh kan makan. Boleh. Nah, artinya dia nggak melulu ASI. Nah, ketika itu dia sudah dipersilahkan seorang ibu untuk ber-KB seperti, tapi tentu KB yang diizinkan ya. Tentunya diizinkan ya. Nah, oke, setuju sekali. Ini ada berikut lagi dok, ada pertanyaan lagi. Kira-kira kalau menurut kebanyakan orang nih dok, bila banyak anak yang banyak rezeki ya, lalu bagaimana jika menggunakan KB dokter?
Sebenarnya setiap kita kan punya kotak rezeki masing-masing Rezeki, benar jadi sekali. contohnya nih, setiap bayi lahir kan ibunya nggak jadiin apa-apa, udah ada asinya. Ya, Nah, sudah berarti dikasih makan sudah gitu dikasih ya, rezeki sudah sama dikasih Allah rezeki. seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tuh ngotai sendiri gitu loh. Betul, Kita nggak betul. menyerahkan pada Allah. Jadi banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya yang kita perhatikan, setiap kita membawa rezeki masing-masing seperti itu ya. Nah, kalau kaitannya dengan ekonomi tadi kembali bahwa setiap kita harus berusaha, setiap kita harus bekerja, ikhtiar dan sebagainya seperti itu. Jangan kemudian, Dok, ekonominya sulit, saya hamil, digugurin dong, Dok. Jangan dong. Jangan Itu kan dong. berarti Iya, iya. berarti kan kita ngatur Allah dong ya, seperti itu. Padahal rezeki kita kotaknya udah ada, udah pas, rezeki itu nggak pernah salah alamat, nggak pernah tertukar, Betul, kan Insya gitu. Allah. Adem sekali ya pemirsa kalau sama Dokter Kusuma kali ini. Ya memang seperti ya Dok. Jadi kalau mungkin kan sudah jalannya, sudah diatur Betul, rezekinya seperti itu, gitu ya ha-ha. Dok. Cuman kan beberapa orang di luar sana itu memang kan kadang kalau yang tidak paham tentang edukasi, nah itu Dok, jadi kan terlalu mepet, terlalu dekat jaraknya Ya. sehingga tidak bisa mengatur perekonomian berhubungan dengan pendidikan dan tumbuh kembang Betul, anak, maka terjadi ha-ha. stunting. Iya. Ya, itu lebih ke kita masuk lebih ke edukasi ya Dok ya sebenarnya. Edukasi dan juga tentang pemahaman kita dan keyakinan kita kepada Allah gitu Oh, ya. gitu ya. Kalau kita nggak yakin sama Allah gitu, ya semua juga akan bubar. Jangankan hanya masalah kehamilan, masalah Betul. yang lain juga akan bubar. Kalau kita yakin sama Allah, aman deh insya Allah. Aman, insya Allah, Oke, ya. aman. Aduh, kalau berhubungan bubar-bubar ini ngeri ya kali ini ya, bahaya ya Bun ya. Ya jadi jadi KB ini sebenarnya dia apa ya Dok ya, lebih komplit juga ya. Jadi kalau misalnya kita ber-KB, kalau kita yakin sama Allah pun semua itu sudah diatur ya. Jadi kita tuh apa namanya, kalau menggunakan kontrasepsi pun itu juga lebih ini ya Bu, berhubungan masalahnya kadang tuh orang itu nggak tahu saya itu harus menggunakan KB yang mana? yang pas dengan saya, apakah kadang soalnya kalau misalnya nih Dok, saya ambil contoh kalau KB yang memasukkan alat di Oke. tubuh itu apakah benda asing, itu apakah boleh gitu Oke, ya Dok? jadi boleh, MUI pun membolehkan IUD ya, AKDR membolehkan IUD seperti. Nah, kita kembali dulu deh ke niatnya ya, seperti itu. Niatnya apa dulu untuk ber-KB ya? Kita pengen menjarangkan kehamilan. Oke, nggak masalah kita menjarangkan kehamilan. Jangan niat tuh udahlah anak saya segini aja seperti itu. Itu kan membatasi ya, Dok, ya, kembali nggak kan boleh, urusannya ya, ke Allah gitu ya. Terus kemudian, Dok, saya mau dong anaknya 2 aja, nanti saya tak steril aja misalnya seperti itu ya. Tidak ada KB yang 100% mengatakan bahwa tidak akan hamil gitu. Betul. Ya, karena kebetulan saya punya nih saudara pakai IUD gagal 2 kali gitu ya. Saya juga punya pasien sendiri, dia sudah steril, setahun lagi kemudian dia hamil. Artinya bahwa kembali pada semua ketentuan itu kembali pada Allah. Padahal gitu. kita sudah melakukan sesuai Itu adalah ikhtiar. standarnya ya, kita ikhtiar ya Dok ya. KB itu adalah usaha ikhtiar manusia. Kalau Allah menghendaki jadi aja Jadi kan seperti gitu, itu. walaupun sudah disteril ya Sudah pemirsa, disteril tetap. kadang- Makanya lakukan sesuatu memang ya karena Allah membolehkan, dan betul. kita punya majelis ulama, dan majelis ulama juga membolehkan, dari Tarjih Muhammadiyah juga membolehkan IUD, tetapi ketika kita sampai pada steril no gitu. Oke, berarti- Nah, kecuali sterilnya dalam keadaan darurat ya, artinya oh si ibu ini kalau hamil membahayakan jiwanya, betul. kemudian nanti kedepannya, misalnya bukan kedepannya, misalnya ketika dia hamil kemudian jantungnya bermasalah karena dia sudah punya kelainan jantung sebelumnya, atau misalnya dia udah sesar 3 atau 4 kali ya. misalnya, dan kalau dia hamil kan resiko banget tuh, nanti misalnya rahimnya bisa sobek, nah itu kan membahayakan jiwa. Nah, dalam kondisi itu darurat. Bener-bener Jadi, indikasi bisa iya, jadi secara dilakukan. Islam hal-hal yang darurat itu membolehkan, hal-hal yang tidak dibolehkan, tetapi jangan dibikin-bikin. Jangan dibikin-bikin gitu. ya. Betul siap. Untuk pertanyaan selanjutnya Dok, bagaimana praktek penggunaan alat kontrasepsi yang dibenarkan dalam Islam Dok?
Ya tadi pertama kita juga lihat ya, step ini kan tindakan ada indikasinya. Si ibu itu sebenarnya indikasi yang mana? Dia boleh pakai hormonal misalnya, dia boleh pakai AKDR misalnya, atau misalnya barier misalnya ya dia pakai kondom misalnya. Nah, kembali bahwa pertama kesepakatan nih ya suami istri. Ya, oke ya. Ini kita nggak bicara sekali ya guys ya. Kita nggak bicara KB untuk mereka-mereka yang belum menikah ya. Jadi artinya saya nggak pengen hamil. Nah itu kan lain lagi toh ya masalahnya. Kita bicara tentang mereka yang sudah menikah, sudah halal ya seperti itu. Jadi KB itu dia silahkan pasien itu dalam keadaan yang bagaimana, dia boleh pakai hormonal, dia boleh pakai IUD, dia boleh pakai barier, atau misalnya dia boleh pakai aminorelaktasi, atau bahkan dalam pilihan KB kan ada KB alami ya, KB yang diatur dengan kalender, asal dia tahu, dia bisa tahu, oh saya masa subur nih, saya saya masa pantang nih, nah itu tahu boleh, siklusnya. betul. Nah masalahnya memang kadang-kadang perempuan kan nggak dicatat tuh, ya, dia sering lupa nyatetnya, jadi susah dipakai untuk KB alami. Tetapi ada kok orang yang berhasil sampai 2 tahun kadang kalau pakai KB alami ada juga ya. Bukan kalau menyusui itu kan menyusui ya. Enggak, ada yang memang sehari-harinya karena memang dia bisa ya siklusnya teratur dan tanggal sekian nih saya head. Oh berarti tanggal sekian saya subur dan dia harus dong komit ya suami istri betul, gitu ya seperti itu. Udah jadi itu bisa. Ya dong, nggak boleh. Itu ya Besti. Oh iya. Oke dok, untuk selanjutnya nih, semakin lama kayaknya semakin seru dan banyak banget pertanyaan yang harus saya gali nih dari pakar suhunya ya. Ya gini dok, untuk selanjutnya kira-kira nih dok, contoh KB yang digunakan di era Rasulullah itu ada nggak ya dok ya? Dan itu apa ya dok? Ada ya, di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat, itu memang dia bilang, saya itu gimana ya caranya supaya, ini bukan persis teks hadisnya ya, tapi maksudnya saya menceritakan ulang aja. Jadi boleh nggak sih saya menjarangkan biar saya tidak tidak cepat hamil, maksudnya istrinya ya seperti itu. Kata Rasulullah, lakukanlah azal itu kalau bahasa medisnya coitus interruptus gitu ya. Jadi berhubungan tetapi spermanya dibuang di luar seperti itu. Nah itu kan memang secara ini kan mencegah ya ketemu sperma sama ovumnya seperti itu. Jadi ada. Nah kemudian ini sih contoh ini ya, kalau kita contoh yang lain ya. Jadi untuk hewan ya, di hewan itu ada unta ya. Unta itu kan sering dipakai sama Rasulullah untuk perjalanan. Nah gimana caranya untanya itu nggak hamil dalam kan perjalanannya jauh nih ya seperti itu. Nah dari hadis ada yang rahimnya itu dimasukkan seperti batu gitu. Gitu, tetapi itu untuk hewan ya seperti itu. Jadi artinya bisa seperti itu. Nah itu adalah praktek-praktek yang tidak asing. Jadi kalau kita lihat IUD kan mirip ya seperti itu. Jadi tapi yang dipakai yang di zaman Rasulullah itu adalah azal tadi, coitus interruptus atau dibuang di luar. Ya berarti ya boleh ya, karena berarti kita ini dari Indonesia ataupun di negara lain saya kurang tahu, tapi kalau di Indonesia kan pakai IUD ya dok ya, berarti diperbolehkan. Ada yang dicontohkan dari zaman Rasulullah itu dulu ada yang menggunakan batu atau benda asing untuk hewan loh. Di hewan ya, contohnya di hewan berarti kan diperlakukan ke kita sama, berarti diperbolehkan ya. Kita kalau kita contohnya AKDR atau IUD, jadi itu benda asing untuk mencegah sel telur bertemunya dengan sperma gitu ya. Untuk selanjutnya bagaimana nih dok kira-kira mekanisme kerja KB hormon atau non hormon, misalnya ada IUD, aminorelaktasi atau mungkin yang hormonal. Kita mulai dulu ya dari aminorelaktasi ya. Jadi ketika seorang ibu hamil kemudian dia melahirkan kemudian menyusui, dan ketika menyusui tadi sudah saya sampaikan di depan ya, ada hormon yang diproduksi di otak, oksitosin, itu akan menghambat ovulasi, akan menghambat sel telur matang. Nah kalau sel telur tidak ada, siklik hormon di dalam tubuh manusia ada estrogen, progesteron dan sebagainya, itu akan tidak akan berjalan karena tidak ada sel telur yang matang. Nah, kalau nggak ada sel telur yang matang kan nggak ada yang dibuahi. Seperti itu. Nah selama dia menyusui dengan bagus, jadi menyusui baik itu apa? Jadi tidak boleh jeda lebih dari 4 jam.
Nah, gimana kalau orang ibunya bekerja misalnya? Saya bekerja dok, cucinya kan sampai 3 bulan doang gitu kan? Betul, betul. Terus gimana caranya? Ya dipompa. Iya. Nah, Masih sekarang kan banyak cara ya dok ya sekarang kan ya. banyak tuh ibu-ibu tuh dan alat pompanya juga udah macam-macam, mulai yang dari murah Manual sampai yang paling sampai mahal elektrik gitu kan ya. banyak Iya, seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Jadi walaupun tidak disusui tapi dikeluarkan dipompa. Nah, itu sama dengan menyusui, artinya ada respon nih ke otak. Oh, ASI-nya dibutuhkan, ASI-nya harus diproduksi sehingga dikeluarkanlah oksitosin tadi. Nah, seperti itu yang menurut laktasi. Tapi tadi ya hanya bertahan selama 6 bulan. Nah, karena si bayi kan juga sudah bisa makan setelah 6 bulan, dan ini mendukung program pemerintah loh, ASI eksklusif. ASI Eksklusif kan juga untuk mencegah stunting. Mencegah, ya kan? benar sekali. Itu yang menurut laktasi. Terus kalau untuk yang hormonal, hormon itu kan sebenarnya setiap perempuan kan yang normal, yang sehat, dia punya hormon yang berirama. Hormon berirama itu untuk mendukung proses menstruasi berjalan dengan normal. Nah, yang namanya menstruasi itu ada sel telur yang matang dan tidak dibuahi, sehingga kemudian dia luruh menjadi head. Nah, bagaimana kerjanya hormon? Hormon itu diberikan kita mulai pada saat head ya. Nah, ketika hormon sedang rendah-rendahnya. Nah, pada saat rendah, kita memberikan hormon. Nah, hormonnya langsung tinggi kan jadinya. Nah, tidak ada hormonnya dengan nggak naik turun jadinya. Hormonnya nggak naik turun, artinya kemudian nggak bisa mendukung kehamilan. Nah, seperti itu. Nah, jadi mekanisme. Tapi memang hormon kan ada macam-macam ya. Ada yang estrogen, progesteron, ada yang progesteron. Tergantung indikasi ke masing-masing ibu ya, seperti itu. Terus tadi tentang AKDR ya, IUD ya. Nah, kalau tentang IUD sih, IUD itu kan sebenarnya di luar negeri juga ada kok IUD. Bahkan ada IUD yang memang dia dicampur ya, maksudnya ada bahan hormonnya, tidak hanya kalau di Indonesia kan dipakai yang tembaga yang hurufnya T gitu kan. Itu yang non hormon ya dok. Non hormonal, tapi ada juga yang hormonal ya, seperti dia ada IUD-nya, ada hormonnya. Nah, yang di Indonesia yang dipakai umumnya yang dari pemerintah atau yang dari pabrik obat seperti itu, dia ada tembaganya. Nah, tembaga itulah yang berfungsi membuat kondisi rahim tidak cocok untuk kehamilan seperti itu. Nah, dengan adanya benda asing sebenarnya membuat kondisi rahim tidak bagus ya, tidak bagus untuk ditempeli. Jadi AKDR itu tetap membolehkan sperma sama ovum ketemu. Tidak mencegah bahwa dia bisa, tapi kadang-kadang dengan adanya benda asing di sana, kondisi rahim tidak memungkinkan, spermanya mungkin banyak mati sehingga tidak ketemu seperti itu. Kalaupun misalnya ada ketemu kondisi rahim tidak kondusif untuk ditanami. Untuk meluruh gitu ya dok ya? Ya nggak bisa nempel lah gampangnya nggak bisa nempel seperti itu. Tapi sekali lagi yuk kita niatkan memang ini untuk menjarangkan, tidak untuk saya nggak mau punya anak lagi deh, nggak begitu ya. Nggak untuk membatasi, itu berarti kita yang mengatur Allah gitu ya, diatur dong Allah. Kalau menjarangkan silahkan. Kalau menjarang itu beda konsep. Kalau membatasi itu ya sudah, aku mau segini cukup gitu ya. Masalahnya gini, menjarangkan itu sebenarnya sama ya. Kalau Rasulullah di ayat Al-Qur'an kan Allah mengatakan ibu itu hamil menyusui 30 bulan misalnya. Susilah anakmu 2 tahun. Kenapa? Kita tahu ada golden habit. Ada 1000 hari golden age-nya, ada 1000 hari kehidupan. Nah, itu adalah periode emas untuk seorang anak gitu ya. Nah, kenapa Allah memberikan itu? Ya supaya ibunya bisa open gitu ya. Ke si ibu bisa perhatian ke anaknya, bisa memberikan ASI yang cukup, terus dia bisa melihat tumbuh kembang anaknya, dan dalam 1000 hari itu memang 90% otak anak berkembang. Nah, dengan ada stimulasi dari ibunya, ASI dengan gizi yang luar biasa, itu akan mendukung anak menjadi cerdas seperti itu. Nah, kalau misalnya
nanti setahun lagi adiknya ada, pastikan perhatiannya pada yang lebih kecil. Iya, Nah, yang betul. sebenarnya ini lagi butuh tumbuh kembang nih. Dia nggak dapat tidak dapat perhatian stimulasi semua. perhatian yang maksimal dari si orang Iya. ibu gitu. Jadi arahnya ke sana Oh sebenarnya iya, ya. betul. Itu penting banget ya pengetahuan tentang stunting gitu ya, berhubungan sama itu juga. Ya, gitu ke sana karena sebenarnya apa yang diberikan Allah itu pasti terbaik deh buat kita ya. Iya, Jadi iya, betul. kita jalani aja, Iya. jalani aja, insya Allah kita akan dapat yang terbaik kok. Didengerin ya, jadi jangan mengatur-ngatur Tuhan ya. Jadi kita jalani aja, kalau misal udah dikasih ya udah, ya nggak apa-apa. Nanti untuk ke depannya memang kita itu suami istri harus perlu kerja sama yang baik ya dok ya. Betul. Terutama tentang edukasi, tentang apapun. Jadi biar semua berjalan dengan baik juga ya. Dan untuk selanjutnya, baik dokter, sebelum menutup podcast Sapa Sehat kali ini, apakah ada pesan yang ingin disampaikan nih kepada pemirsa atau sobat sehat semua tentang seputar tentang KB? Ya, sebenarnya kita ini hidup dalam aturannya Allah ya. Jadi apa yang kita jalani, apa yang kita dapatkan, itu semua terbaik untuk kita. Jadi jalani apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kemudian ketika ingin melakukan sesuatu, tanya dulu, boleh nggak sih sama Allah gitu ya. Ini diridhoi apa enggak sih gitu ya. Jangan kemudian mengatakan bahwa ini adalah orang banyak kan melakukan ini. Bukan parameternya orang banyak, parameternya boleh nggak sama Allah, disetujui nggak sama Allah. Nah, kalau itu sudah dapat, kita akan jalani semuanya, ya termasuk KB ya, termasuk KB kita menjarangkan kehamilan, kita kemudian mendidik anak-anak kita, memberikan makanan yang bergizi, memberikan ASI, maka itu kan jadi pahala yang terus menerus dong ya. Betul. Jadi mulai anak kita bayi sampai dia menjadi besar dan didikan seorang ibu, maka insya Allah jadi pahala jariah pengikutnya sampai nanti si anak besar, dia punya anak juga, dia akan memberikan pada anaknya dan seterusnya. Jadi insya Allah KB itu tidak untuk membatasi, tetapi untuk menjarangkan supaya tumbuh kembang anak itu menjadi optimal. Masya Allah, adem banget rasanya ya. Ya, tapi waktunya ini memang sudah terbatas ya dok. Cuman jadi saya simpulkan bahwa untuk pasangan suami istri ya tentunya, jadi pesannya Dr. Kusuma, jadi pentingnya knowledge atau ilmu, sedang bukan ilmu teori saja, tapi ilmu agama itu juga penting banget untuk pasangan suami istri ya, nantinya untuk kedepannya lebih bagus untuk masa depan keluarga ya, terutama untuk mendidik anak, kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Baik dokter, terima kasih banyak Dr. Kusuma atas ilmu hari ini dan waktu kesempatan berdiskusi hari ini. Sebenarnya sih saya masih pengen banyak waktu lagi untuk berbincang-bincang dengan Dr. Kusuma ya. Semoga nanti di lain waktu, lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi ya dok ya. Amin, insya Allah. Nah, sobat sehat, apakah rasa penasaran semua teman-teman sudah terjawab? Tentunya sudah ya. Tidak terasa podcast Sapa Sehat kali ini harus berakhir. Terima kasih banyak telah menonton podcast Sapa Sehat kali ini. Semoga podcast kali ini dapat menambah ilmu buat sobat sehat semua. Jika ada pertanyaan silakan untuk memberikan komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube kami UMM Hospital. Saya Lingga pamit undur diri dulu dan Dr. Kusuma kita pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.